Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh penjuru negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia, barangkali para santri belum tahu, saya dulu juga santri seperti kalian. Saya pernah menjadi santri di pesantren Al-Hikmah Purwasri Kediri di bawah asuhan Hadratus Syekh Allahyarham Ki Haji Badrus Sholeh Arif. Dan selama saya nyantri banyak memiliki teman, karena di sana ada ratusan santri yang ikut berbagai lembaga pendidikan yang ada di sana. Waktu itu masih PGA ya, PGA atau ada Diniyah sore. Saya termasuk salah satu sanawiyah. Sanawiyah. Dan di antara sekian ratus teman itu ada beberapa teman istimewa. Teman masak bareng, teman guyon bareng, teman ngobrol bareng, teman masak makan bareng, belanja bareng di pasar, ya ngeluyur bareng. Dan saya tidak pernah menduga teman yang rata-rata tidak jelas itu ternyata di kemudian hari di tengah masyarakat justru luar biasa yang membuat saya kagum. Lah, salah satu di antara teman saya malam hari ini pas mampir ke rumah. Beliau sekarang menjadi ketua pengadilan negeri Kabupaten Tuban, ketua pengadilan negeri Tuban. Bisa jenengan lihat wajahnya. Dulu di pesantren tidak seganteng ini, tapi sekarang karena jadi ketua pengadilan negeri dan sering kali menyidangkan berbagai kasus, maka menjadi lebih tua ketimbang seharusnya. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog podcast ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga perbincangan saya dengan beliau, Bapak Haji Fatkul Mujib SH, memberikan manfaat bagi para santri yang tengah ada di pesantren, bahwa ternyata kehidupan di pesantren sebenarnya menjadi apapun mungkin, termasuk menjadi hakim. Dan beliau adalah salah satu dari contoh santri yang di pesantren seperti itu, yang kemudian tumbuh menjadi seorang hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak berubah suaranya sejak dulu kala, sehingga lewat telepon sekalipun akan wah, ini teman kita ini. Apa kabar Pak Haji Fatkul Mujib? Alhamdulillah, baik-baik. Keluarga? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini pengen dapat cerita. Yang pertama, kenangan di pesantren. Yang kedua, setelah di pesantren itu jenengan sekolah di mana kok kemudian tahu-tahu sudah menjadi ketua pengadilan. Yang ketiga, apa yang panjenengan lakukan sehingga jenengan bisa mencapai karir seperti sekarang. Ini yang biar para santri punya optimisme, oh
ternyata walaupun saya nakal, bisa juga ada santri yang jadi hakim. Gimana? Kenangan apa di pesantren yang tidak terlupakan? Ya. Para santri, sebelum beliau menjawab, ini Pak Fatkul Mujib ini rumahnya di Wadak Duduk Sampean, jadi desa banget. Tapi beliau itu adalah orang yang kaya, sehingga sejak muda memang beliau kaya, jadi hakim pun beliau tidak terlalu memikirkan gajinya. Gimana ceritanya itu? Barangkali ada kenangan-kenangan di pesantren yang tidak pernah terlupakan di antara sekian kenangan. Mungkin pacaran, ada berapa pacarnya? Ya, saya awali cerita saya. Saya seperti sekarang ini tidak bermimpi dan tidak saya cita-citakan. Pada awalnya memang saya diminta abah saya, orang tua saya, pokoknya sekolah dan harus mondok. Dan harus pondok. Semula saya berkeinginan untuk mondok itu berangkat itu ke Tebu Ireng. Namun di kampung saya itu hampir semua 80% semuanya mondok di Tebu Ireng. Maka orang tua saya, abah saya, boleh mondok asal di tempat lain. Pemikiran orang tua saya, nanti kalau kumpul jadi satu dengan teman-teman sekampung, itu tujuan yang semula untuk mencari ilmu akhirnya nanti cuma bepergian, tulin-tulin saja. Makanya saya oleh abah saya dipondokkan ke Al-Hikmah Purwasri. Itu atas rekomendasi salah satu temannya abah saya, yang tidak lain adalah pamannya Yasya tadi, yang dari Sidoarjo. Enak mondok di Purwasri Al-Hikmah, ponakan saya dari sana. Makanya ketika itu saya masih kecil, tamat SD ya? Ya tamat SD, tamat MI, Madrasah Ibtidaiyah, ke sana. Nggak ada teman yang lain? Nggak ada teman yang lain. Makanya kenangan yang pertama ke Purwasri itu, kalau bisa dibayangkan di kampung saya itu kalau mandi di sana nggak ada sumur, belombang. Ya, di rumah sampean itu kan belombang mandinya. Begitu mandi ya di belombang. Awal-awal saya mondok, bisa dibayangkan kalau mondok sekarang mungkin enak. Santri-santri sekarang sudah ada sanyo, jerpam, nggak perlu nimbang. Ketika saya mondok di Purwasri dulu, mau mandi ya harus kerja dulu. Kerja maksudnya apa? Nimba air nimba. Masih terbayang ketika itu saya untuk narik, namanya masih kecil, untuk ngambil air. Kayak kerean ya? Kerean. Untuk menggulingkan mengambil air, menuangkan timba yang di sumur. Nah, itu susah. Makanya dibantu Yasya tadi itu untuk memandikan saya mandi. Jadi ketika saya mondok itu mandi, itu ya yang kesan pertama. Mandinya harus mengambil air nimbo sendiri untuk menggulingkan timba ini, sulit dan harus dibantu dengan teman. Salah satu diantaranya adalah Pak Yasya itu tadi. Saya ketika itu di Al-Hikmah masih. Berapa tahun loh di Al-Hikmah? Di Al-Hikmah mulai tahun 75 sampai 82. 7 tahun ya? Karena ketika itu ada penambahan kalau nggak salah. Iya, penambahan saya juga itu. Ya, yang Menteri Pendidikannya Daud Yusuf kalau nggak salah itu ada penambahan itu. Saya madrasah sanawiyahnya tidak di negeri, di Dinia yang sore hari. Sore itu yang sore. Yang gedungnya di dalam itu ya? Iya, gedungnya di dalam. Itu ketika itu. Setelah sanawiyah, saya lanjutkan di sana sampai aliyah. Setelah aliyah, saya ingin semuanya ke IAIN, saya ingin daftar. Ketika itu saya daftar, ketika itu masih ada perintis 1 dan perintis 3. Saya ngikut perintis 1 ikut di Brawijaya, perintis 3-nya ikut di Jember. Namun di Brawijaya Dewi Fortuna nggak berpihak kepada saya. Saya diterimanya di Universitas Jember, UNED ya? UNED. Di Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum.
Meskipun ya saya berpesan juga jangan berkecil hati untuk para santri-santri ya. Meskipun dari latar belakangnya dari Depak ya. Dari saya sejak kecil ya MI Sanawiyah Aliyah, nggak pernah kerja sekolah di Dikbud Bintanka ya. Saya di Universitas Jember, alhamdulillah dalam waktu kurang dari 4 tahun saya S1 sudah saya selesaikan. Jadi wisudawan 10 tercepat istilahnya kan tiap tahun ada. Jadi angkatan 82 istilahnya yang lulus tercepat di antara 10 itu saya. Ya, itu. Kembali lagi ketika di pondok saya ngulangi ya, cerita di pondok. Ya. Di pondok ya seperti itulah kehidupannya. Mungkin ada nilai-nilai yang betul-betul sampai catat sehingga ketika kuliah ini dulu kita biasakan di pondok waktu mengikuti atau menjalani karir. Ini kan kira-kira mungkin ada nilai-nilai di pondok yang sangat berkesan. Nilai yang pondok yang berkesan yaitu kebersamaan, kebersamaan. Jadi nggak ada daya beda antara si kaya dan si miskin, semuanya sama dan diperlakukan sama. Lebih-lebih yang namanya kalau masalah makan gitu Mbak, satu lengser untuk bersama nggak sendiri-sendiri. Nama makanan kalau ada ikan sudah paling enak ya, paling yang hari-hari ya sambal terong makan bersama. Bahkan yang di ujung pondok ada sayur yang di itu belombang ya itu makan itu. Ada yang paling kesan saya dari Romo Yai Abdul Yai Betul Soleh ya. Ketika pagi Yai kan punya banyak peliharaan kambing, termasuk kambing perah. Saya pernah dipanggil, ini Cip gitu. Apal. Saya langsung dikasih itu kambing tanpa dimasak, dikasih diminumkan, suruh minum. Padahal banyak santri di sana yang dipanggil saya, itu masih terkesan itu. Makanya saya tabaruk ngalap barakah. Makanya apa yang selama ini saya dapatkan saya peroleh itu nggak lepas dari barokahnya ya itu Syekh ya betul Soleh. Para santri memang ada tradisi di pesantren itu hormat kepada kiai, pengen ngalap barokah itu sangat besar sehingga ketika beliau diberikan susu kambing langsung itu mungkin hanya 1 kali ya, tapi tidak pernah terlupakan seakan-akan Kiai memberikan ridhonya dalam perjalanan selanjutnya. Sampai sekarang pun saya dengar-dengar kalau Yai sudah meninggal, sudah wafat, tapi kalau putra putri membutuhkan beliau pasti datang, karena ya mungkin itu ya karena ngatabarukan tadi. Setiap saya ada kesempatan misalnya ada perjalanan dinas ke Kediri, seberapa malam pun apapun saya sempatkan, saya usahakan mampir ke makom beliau. Meskipun jam 10 malam. Nah, ini, saya ke makom beliau. Nah, ini perlu dicontoh ini. Walaupun dia sekarang sudah jauh dari pesantren dan menjalani karir yang luar biasa, hormat kepada kiai dan putra-putrinya. Iya, sampai sekarang saya masih menjalin silaturahmi kepada seluruh putra-putri beliau. Nah, ini yang luar biasa dan yang membuat perjalanan menjadi lebih berkah ya. Kemudian gimana setelah selesai dari Universitas Jember, Fakultas Hukum, terus gimana kok jadi hakim? Ya, semuanya tidak lepas ya dari barokah ya. Ketika setelah lulus ya. Saya langsung menikah. Setelah itu ada penerimaan. Ketika itu saya tidak tahu tahun 92 ada penerimaan. Ketika itu saya konsentrasi masih ibu saya meninggal, sakit, saya memelihara itu. Sehingga pada saat penerimaan tahun 92 kami nggak ikut.
Setelah itu ada penerimaan lagi tahun 96. Jauh ya dari kelulusan jauh. Saya kelulusan tahun berapa lah? Lulusan berapa? Tahun 88. Baru masuk 96. Udah 8 tahun kemudian. Ya, 90. Selama 8 tahun itu apa ya? Yang ngopeni tambak itu ya? Kan warisan orang tua. Saya coba ya itu tadi, kalau saya setelah kuliah kuliah tinggi, orang tua saya kok merasa sendiri punya kewajiban. Apa artinya orang tua saya menyekolahkan saya sementara saya nggak bisa mengamalkan apa yang saya peroleh selama ini. Akhirnya saya coba-coba iseng tes Cakim, daftar di Pengadilan Tinggi Surabaya Jalan Sumatera ketika itu karena penerimaan dari Jakarta itu difokusin tiap provinsi. Ketika saya mengikuti tes itu, seluruh Jawa Timur yang mengikuti tes itu tidak kurang dari 1.200 tes. Jadi penerimaan tesnya ketika itu di hall di THR Mall kalau nggak salah ketika itu 1.200 yang diterima. Yang ketika itu kan langsung ditarik ke Jakarta semua berkas-berkas itu. Beberapa bulan berikutnya saya dengar dari Surabaya itu yang lolos untuk mengikuti tes lagi kalau nggak salah 50 atau berapa diambil. Subhanallah. Jadi 1.200 itu diambil 50 saja. Dari 50 ada seleksi lagi tahap 2. Dari seleksi tahap 2 itu dari Provinsi Jawa Timur 50 orang. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat semuanya, nggak tahu yang dari Jawa Tengah dan provinsi yang lain. Yang pasti karena kita tahu Jawa Timur, Jawa Timur 50. Seleksi berikutnya dari 50 itu yang terjaring 35 kalau nggak 33. Masya Allah. 33. 1.250 tinggal 30-an. 33. Itu pun dari 33 itu istilahnya ketika itu calon CPNS, calon hakim. Jadi masih diseleksi lagi dari 33 semuanya itu. Kalau seleksi berikutnya itu kalau lulus bisa jadi hakim, istilahnya calon hakim. Kalau enggak ya jadi PNS biasa. Gitu. Dari 35 kalau nggak salah 28 kalau nggak 30 yang dari Jawa Timur yang lulus jadi hakim. Hakim. Ya dari calon hakim kan proses dulu untuk diklat baru jadi hakim. Tadi untuk dari Cakim itu kurang lebih itu dari 28 30 gitu yang ya. Cakim. Memang sudah lolos dari Cakim. Setelah diklat, kemudian pertama kami ditempatkan di Bangli. Bali. Di Bali ya? Ya Bali, Bangli. Ya. Di sanalah ya. Kita berapa tahun itu di sana? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Bangli ya. Merasakan bahwa kita berada di minoritas. Di sana. Jadi minoritas ya. Minoritas. Betapa kalau kita hidup sebagai minoritas, ikatan ukhuwahnya itu kuat sekali antara sama muslim ya di sana. Sehingga ada yasinan, ada apa, karena satu kabupaten cuma ada satu masjid ya, cuma satu di Bangli. Bisa berapa orang ada kumpul? Kalau kumpul ya semuanya bisa dibilang gitu yang kota-kota itu. Jadi tahu ini muslim karena ada semacam yasinan tiap malam Jumat. Nah, ya bisa berapa orang kalau ngumpul ya? Kalau ngumpul ya bisa 100 atau 80-an gitu ya. Jadi semacam ada kayak iuran rutin semacam itu. Ada yang jalan, ada yang ringan kaki untuk itu. Jadi merasa ukhuwahnya itu kuat sekali. Setelah dari Bangli? Setelah dari Bangli, mutasi berikutnya ke ujung Sulawesi Utara. Mana itu? Bitung. Pengadilan Negeri Bitung. Berapa lama di sana? Di sana lama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun lebih. Enak mana? Antara Bangli dan Bitung. Kalau banyak pilihan makan enak di Bitung. Oh gitu ya. Karena banyak makan di sana juga kuliner gitu banyak. Kuliner banyak dan masjid juga banyak di sana. Gitu. Karena di sana meskipun Manado, kalau di Bitung itu
Muslimnya banyak itu karena dari Ternate. Orang Ternate kan banyak Muslimnya. Muslim gitu ya. Nah, terus dari orang Gorontalo, istilahnya dataran Golan ya nanti banyak. 2 tahun kurang lebih di Bitung. Terus setelah 2 tahun bertugas di Pengadilan Negeri Bitung, selanjutnya sempat mencicipi balik lagi ke Gresik, PN Gresik. Waktu saya ke sana dulu, ya itu. Iya. Nah, sempat Pak Yai saya undang untuk apa? Memberikan berbuka. Karena saya berusaha di setiap tempat harus memberikan warna seperti apa yang kita peroleh di pondok. Pesantren dulu ya. Selalu hawa pesantren di bawah ya. Iya. Setelah dari Gresik sekitar 2 tahun lebih, 3 tahun, selanjutnya mutasi ke Kepri, Kepulauan Riau. Luar lagi? Luar Jawa, di ujung, kalau dulu di ujung perbatasan dengan Filipina kan, kalau Sumatera sana, di Sulawesi, ini ke perbatasan dengan Singapura. Dengan apa, di Kepulauan Bintan, Tanjung Pinang. Berapa tahun itu? Di sana kurang lebih 2 tahun. Setelah di Tanjung Pinang 2 tahun lebih ya. Setelah itu pindah ke Tanjung Balai Karimun, masih di luar juga. Masih di luar juga, di Kepri juga, Kepulauan Riau. Jadi ya dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia, berbatasan lah. Habis dari di sana 2 tahun lebih juga, dari wakil sampai jadi ketua. Oh, sebelum di Tuban ini sudah jadi ketua ya di sana? Iya, di Tanjung Balai Karimun. Bahkan di sana enak apa? Karena komunikasinya juga sama seperti kayak orang Malaysia gitu. Jadi memang orang Melayu kan religiusnya kuat. Bahkan hampir nggak lepas di sana itu MTQ itu. Waduh. Di Kepri itu ya? Di Kepri itu orang Melayu kan. Setelah itu kemana? Setelah dari Tanjung Balai Karimun pindah ke Tuban. Oh, yang terakhir. Yang terakhir Tuban. Mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dari apa bedanya jadi hakim biasa kemudian jadi hakim kepala ini? Sebenarnya sama saja, dalam artian kalau jadi hakim biasa kita hanya bertanggung jawab terhadap perkara yang diberikan oleh pimpinan kepada kita. Jadi memeriksa, menyelesaikan perkara dan memutus. Tapi kalau sebagai pimpinan itu bertanggung jawab semuanya. Oh gitu ya. Mulai dari administrasi perkantoran maupun administrasi kepaniteraan. Gitu bedanya ya. Jadi tanggung jawab semuanya. Ada beda nggak ya, misalnya tahun sekian jadi hakim kemudian sampai sekarang kasus-kasus yang paling banyak ada beda nggak? Kalau misalnya di tahun lalu pencurian, perampokan, penjamretan, kalau sekarang mungkin narkoba, itu apa ada bedanya? Ada, kalau masalah kejahatan itu mengikuti semua perkembangan. Ya, gitu ya. Kalau sekarang ya mungkin kejahatannya ya karena apa? Ada IT semacam itu. Oh, kaitannya dengan. Iya. Oh, jadi perkembangan keadaan itu ya kejahatannya ya bergeser tuh. Ya. Mengikuti kehidupan perkembangan sosial. Jadi sekarang menjadi ketua pengadilan negeri di Tuban. Berapa sih putranya Pak Haji Fatkul Mujib ini? 3. Cucu sudah punya belum? Sudah 1. Cucu sama dengan Pak ya, baru 1 cucunya. Ya 2 kemarin, tapi karena dipundut belum rezekinya, gitu, jadi meninggal kemarin. Gitu. 1 ya. Putra berapa tuh? 3. Yang 1 di mana? Yang 1 di Malang, yang 1 di Jakarta, yang 1 di rumah. Ya, dulu yang pengen jadi pilot itu gimana? Ya itulah yang di Jakarta itu. Ya. Sekarang jadi apa ini? Masih lah kondisi begini kan. Masih ya. Tapi masih kuliah itu? Enggak. Udah selesai dah. Tapi di Jakarta, istrinya kan kebetulan kerja di Jakarta. Enggak, mungkin putra sampean jadi apa sekarang?
masih lah dalam kondisi gini COVID masih belum ya. Masih belum ya. Tapi kemarin sempat menyelesaikan. Sudah selesai pendidikan penerbangannya ya. Ya. Para santri, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Haji Fatkul Mujib, seorang santri yang dulu sanawiyah, kemudian Alia, kemudian UNED Jember, dan sampai perjalanan yang demikian panjang dan lebar, beliau masih merasakan betapa kiai, keberkahannya, doanya, ridhonya menginspirasi perjalanan beliau. Nah ini yang luar biasa, sehingga walaupun sekarang beliau sudah menjadi ketua pengadilan negeri, terhadap kiai walaupun sudah almarhum masih menyimpan kenangan dan menaruh rasa hormat yang luar biasa, bahkan juga selalu mengunjungi makomnya, bahkan juga memuliakan dan menghormati zuriyahnya, putra-putrinya. Ini yang perlu dicatat, perlu kita teladani bersama. Ada dua yang disampaikan yaitu ketika ngaji-ngaji itu. Ada dua yang saya ingat nggak saya itu, dan baik untuk direnungkan oleh para santri ya. Bahkan ditulis di sekolah, di pondok kalau nggak salah ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Itu masih terbayang itu. Ya, sehingga nggak usah ragu-ragu untuk menuntut ilmu. Karena apa yang kita dapatkan selama menuntut ilmu itu yaitu dianggap sebagai fisabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai cambuk bagi santriwan santriwati, yaitu selalu kalau Yai Badrus selalu ngaji kan tidak luput dari manjadda wajada, sehingga saya masih terus terbayang teringat itu. Makanya camkan itu jadi sebagai motivasi ya, kesungguhan niat untuk meraih itu. Yakinlah bahwa apa yang saudara cita-citakan pasti akan terwujud. Itu ya. Demikian podcast kita dengan beliau Bapak Haji Fatkul Mujib. Semoga menjadi inspirasi bagi para santri. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kata Kiai Badrus selalu bilang begini, wala tahinu wala tahzanu. Jangan pernah merasa rendah, jangan sedih. Kamu itu tinggi sepanjang kamu memiliki iman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Haji Fatkul Mujib. Moga-moga mau menginap di sini. Akhiran terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.